Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SMP Negeri 6 Salatiga. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat bukan? Ibu senang sekali hari ini dapat bertemu lagi dengan kalian. Topik untuk hari ini adalah garis dan sudut. Oke, apakah kalian sudah siap? Sebelum kita mulai penjelasan tentang topik garis dan sudut, mari kita cermati terlebih dahulu target belajar kita. Jadi sesudah kita mempelajari materi ini, kemampuan yang diharapkan akan kalian capai ada 3, yaitu 1. Memahami kedudukan dua garis, 2. Mengidentifikasi sudut dan bagian-bagian sudut, 3. Mengidentifikasi sudut sebagai jarak putar dan satuan sudut. Pada paparan kali ini nanti, isi dari penjelasan Ibu akan terdiri dari 4 bagian, yaitu materi, penjelasan tentang materinya, kemudian contoh dan penyelesaiannya, dan Ibu akan memberikan latihan dan langkah penyelesaiannya pada kalian, serta akan ada tugas atau kuis yang akan kalian kerjakan secara online. Nah, anak-anak, mari kita mulai. Target belajar kita yang pertama yaitu kedudukan dua garis. Ada 2 jenis garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Namun, yang akan kita pelajari di kelas 7 hanyalah garis lurus. Garis lengkung akan kita pelajari nanti pada kelas 9. Garis memiliki 2 arah pada masing-masing ujungnya. Garis yang dipotong sehingga garis tersebut hanya memiliki 1 arah di salah satu ujungnya disebut sinar. Sedangkan potongan garis di mana tidak terdapat arah pada ujungnya disebut sebagai segmen atau ruas garis. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah masuk pada kedudukan antara 2 garis. Untuk kedudukan 2 garis ini, Ibu akan bagi menjadi 2 kategori, yaitu kedudukan garis yang arahnya sama dan kedudukan 2 garis yang memiliki arah berbeda. Untuk 2 garis yang memiliki arah yang sama, ada 2 jenis kedudukan. Dilihat dari letak atau tempatnya pada bidang. Apabila letaknya sama, maka kedua garis otomatis memiliki arah yang sama dan letak yang sama disebut sebagai 2 garis yang saling berimpit. Namun, untuk 2 garis yang arahnya sama tetapi letaknya berbeda, kedudukan kedua garis disebut sejajar atau paralel. Nah, untuk kedudukan 2 garis yang memiliki arah yang berbeda, juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu jika 2 garis tersebut ada di bidang yang sama atau sebidang, dan apabila kedua garis berada di bidang yang berbeda atau tak sebidang. 2 garis yang arahnya berbeda dan sebidang disebut sebagai 2 garis yang berpotongan atau intersecting. Sedangkan 2 garis yang memiliki arah berbeda dan berada di bidang yang berbeda juga atau tak sebidang, kedua garis tersebut dikatakan saling bersilangan atau crossing. Anak-anak, perhatikan gambar pada paparan berikut ini. Garis G dan H memiliki arah yang berbeda sehingga berpotongan pada sebuah titik. Ruas garis EF dan ruas garis GH tidak searah, namun hasil perpanjangan kedua ruas garis tersebut berpotongan juga pada sebuah titik. Namun, titik potong dari kedua gambar tersebut menghasilkan sudut lancip dan tumpul. Berbeda dengan gambar yang ada di bawahnya. Ruas garis MN dan ruas garis OP berpotongan pada sebuah titik. Dan titik potongnya
membentuk sudut siku atau 90 derajat. Kedudukan kedua garis ini sama-sama saling berpotongan. Namun, kedudukan dua garis pada gambar atas disebut sebagai garis berpotongan sembarang, sedangkan dua ruas garis yang membentuk sudut siku, maka kedua ruas garis tersebut dikatakan berpotongan tegak lurus. Untuk memberikan ilustrasi agar kalian lebih jelas mengenai kedudukan dua garis yang bersilangan, perhatikanlah gambar berikut ini. Kita memiliki balok ABCD EFGH. Pada gambar balok tersebut, garis AC, yaitu diagonal sisi pada alas ABCD, dikatakan bersilangan dengan garis FH. Tampak pada gambar, keduanya memiliki arah yang berbeda, namun tidak berpotongan. Hal ini disebabkan karena kedua garis tidak berada pada bidang yang sama atau tak sebidang. Jadi anak-anak, kedudukan dua garis ada 5 macam. Yang pertama berimpit apabila kedua garis memiliki arah yang sama dengan letak yang sama juga. Kedudukan yang kedua yaitu sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila arahnya sama, namun terletak di letak atau kedudukan yang berbeda. Kedudukan dua garis yang ketiga yaitu berpotongan sembarang. Arahnya berbeda, sebidang, dan membentuk sudut lancip dan tumpul. Sedangkan berpotongan tegak lurus apabila arahnya beda, sebidang, namun membentuk sudut siku. Kedudukan yang kelima, yang paling istimewa karena meskipun arahnya berbeda, namun tidak pernah berpotongan di titik manapun. Hal ini disebabkan karena kedua garis tidak sebidang. Nah, anak-anak, kita telah sampai pada target belajar yang kedua, yaitu tentang sudut dan bagian-bagiannya. Mari kita mulai. Apakah yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkal ke posisi yang lain. Atau dalam bangun dua dimensi, yang disebut dengan sudut dapat juga diartikan sebagai ruang atau area antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan di satu titik. Pada gambar di paparan berikut ini, ruas garis BC berpotongan dengan ruas garis AB di titik B. Maka titik B dikatakan sebagai titik sudut. Kaki sudutnya adalah kaki AB dan kaki CB. Sedangkan area di antara kaki AB dan CB disebut sebagai daerah sudut. Pada gambar tersebut, nama sudutnya adalah sudut ABC atau bisa juga dinamakan sudut CBA. Apabila hanya ada satu sudut di gambar tersebut, bisa juga disebut sebagai sudut B. Titik sudutnya disebutkan di tengah, jadi ABC atau CBA. Kaki sudutnya adalah dua garis yang berpotongan tadi, yaitu kaki sudut CB dan kaki sudut AB. Besar sudut dari gambar sudut berikut adalah 50 derajat. Nah, mari kita berlatih untuk memberikan nama sudut pada gambar berikut. Sebutkan nama sudutnya, titik sudutnya, dan kaki sudutnya. Untuk gambar 1, nama sudutnya adalah sudut ABC atau sudut CBA. Titik sudutnya adalah titik B
Kaki sudutnya adalah kaki AB dan CB. Untuk gambar 2 di kanan atas, nama sudutnya adalah STU atau UTS. Titik sudutnya T, kaki sudutnya ST dan UT. Pada gambar ketiga yang bawah tengah, nama sudutnya adalah sudut PQR atau sudut RQP. Titik sudutnya Q, sedangkan kaki sudutnya adalah PQ dan RQ. Bagaimana dengan nama sudut pada gambar 4, 5, dan 6? Itu tugas kalian untuk berlatih menyebutkan nama sudutnya, titik sudutnya, dan kaki-kaki sudutnya. Mari kita ulang. Sudut adalah besaran rotasi atau area yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan pada sebuah titik. Titik sudut adalah titik potong dari dua garis yang membentuk sudut tersebut. Kaki sudut adalah dua ruas garis yang membentuk sudut, sedangkan besar sudut adalah jarak putar kaki sudut terhadap kaki sudut yang lain. Nah, anak-anak, kita telah sampai pada target belajar ketiga, yaitu tentang besar sudut dan satuan sudut. Satuan sudut yang paling besar adalah putaran, karena sudut merupakan jarak putar dari kaki sudut. Satu putaran atau one whole circle. Sedangkan satuan sudut yang di bawahnya yaitu derajat. Satu putaran besarnya sama dengan 360 derajat. Kemudian ada satuan sudut menit. 1 derajat besarnya sama dengan 60 menit. Dan 1 menit besarnya sama dengan 60 detik. Ingat anak-anak, meskipun 1 derajat sama dengan 60 menit, bukan berarti 1 derajat sama dengan 1 jam waktu ya, karena keduanya merupakan besaran yang berbeda. Nah, mari kita berlatih menggunakan satuan sudut untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Ubahlah 62,04 derajat menjadi titik-titik derajat, titik-titik menit, titik-titik detik. Maksudnya 62,04 derajat itu sesungguhnya berapa derajat, lebih berapa menit, lebih berapa detik. Mari kita lihat angkanya. 62,04 derajat sama dengan 62 derajat ditambah 0,04 derajat. Itu artinya 62 derajat ditambah 4/100, kemudian kita kalikan 60 menit. Karena tidak sampai 1 derajat, jadi satuannya kita turunkan menjadi menit. Maka dihasilkan 62 derajat ditambah 24/10 menit. 24/10 menit itu artinya sama dengan 2,4 menit. Jadi 62 derajat ditambah 2 menit ditambah yang pecahan kita ubah menjadi detik sekarang. 62 derajat ditambah 2 menit ditambah 4/10 kali 60 detik. Maka hasilnya adalah 62 derajat plus 2 menit plus 24 detik. Jadi 62,04 derajat nilainya sama dengan
62 derajat 2 menit 24 detik. Untuk contoh soal kedua, kita akan melakukan operasi penjumlahan dua buah sudut. 23 derajat 35 menit 50 detik ditambah 65 derajat 28 menit 24 detik. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita gunakan operasi penjumlahan hitung susun anak-anak. Masing-masing satuan kita jumlahkan dimulai dari yang satuan paling kecil yaitu detik. 50 detik ditambah 24 detik sesungguhnya hasilnya 74 detik. Kita hanya tuliskan 14 detik karena 60 detiknya kita bawa menjadi 1 menit. Kita tambahkan di hitungan satuan menit, maka 1 menit ditambah 35 menit ditambah 28 menit ditulis 4 menit. Harusnya kan 64. Yang 60 menit kita bawa menjadi derajat. Jadi hitungan yang terakhir, yang derajat adalah 1 derajat ditambah 23 derajat ditambah 65 derajat. Hasilnya 89 derajat. Jadi hasil penjumlahan kedua besar sudut itu adalah 89 derajat 4 menit 14 detik. Ingat, 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, anak-anak, kita telah sampai di akhir materi. Kita susun dulu kesimpulan kita ya. Dari 3 target belajar tadi, kita dapat simpulkan yang pertama, ada 5 macam kedudukan dua garis, yaitu berimpit, sejajar, berpotongan sembarang, berpotongan tegak lurus, dan bersilangan. Kemudian mengenai sudut, sudut diberi nama menggunakan 3 huruf kapital dengan titik sudut diletakkan di tengah. Sudut memiliki 2 kaki sudut dengan daerah sudut berada di antara 2 kaki sudutnya. Yang ketiga, tentang satuan sudut. Satuan sudut ada 3 macam, yaitu derajat, menit, dan detik. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Setelah ini kalian bisa membuka materi yang kedua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.